Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga baik-baik selalu dan tetap semangat. Hari ini kita belajar tematik. Tematik menarik dan asik. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Sekarang kita belajar pembelajaran 6. Ayo membaca. Hari ini Lani dan teman-teman mendengarkan cerita. Sebuah cerita tentang bencana tanah longsor. Guru membacakan cerita itu. Lani dan teman-teman mendengar cerita tersebut dengan seksama. Coba perhatikan ya, ibu guru bercerita ya tentang tanah longsor. Berikut teks cerita tersebut. Bacalah dengan teliti. Bencana tanah longsor di Desa Melati. Di Desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang, padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya, bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Pak Budi, kepala desa Melati, pergi ke desa Mawar. Di sana Pak Budi mendatangi Pak Ali, kepala desa Mawar. Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor, itu kata Pak Budi. Baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar, itu kata Pak Ali. Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar, itu kata Pak Budi. Pak Ali bersama penduduk desa Mawar menuju ke lokasi bencana. Pak Ali memimpin bantuan ke desa Melati. Ayo kita bantu desa Melati, tolong dirikan tenda di halaman balai desa, itu kata Pak Ali. Penduduk desa Melati, mohon segera ke balai desa, tenda-tenda telah disediakan, itu kata penduduk desa Mawar 1. Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita, itu kata penduduk desa Mawar 2. Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum, itu kata penduduk desa Mawar 3. Dokter puskesmas sudah siap di balai desa, bagi yang sakit mohon segera ke sana, itu kata penduduk desa Mawar 4. Penduduk desa Melati sangat berterima kasih, bantuan dari desa Mawar sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling tolong menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Ayo menulis. Sudahkah kamu membaca teks di halaman sebelumnya? Ya, sudah ya, kita baca bersama. Bacalah kembali dengan teliti. Temukan kalimat ungkapan permintaan tolong. Dari garis bawah di ungkapan tersebut. Tulislah ungkapan permintaan tolong yang kamu temukan seperti contoh. Ya, contohnya ini 1. Pak Ali, tolong bantu kami. Nah, coba kita lihat ya ungkapan permintaan tolong ya dari teksnya. Coba kita perhatikan ya mulai awal ya. Nah, kita lihat ya. Permintaan tolong itu diawali dengan tolong ya. Nah ini tadi ya, Pak Ali tolong bantu kami. Nah, itu permintaan tolong. Kemudian mana lagi? Nah ini juga tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Nah, ini juga permintaan tolong ya. Nah ini lagi, tolong bantu menggendong anak balita ya, bapak-bapak tolong bantu menggendong anak balita. Nah itu kita permintaan tolong ya. Terus lagi mana lagi? Yang ini lagi, ibu-ibu tolong memasak
di dapur umum. Ini juga ini permintaan tolong ya. Ya itu tadi ya, ungkapan permintaan tolong. Nanti bisa kalian tulis ya di sini ya. Kita lanjutkan, ayo berlatih. Kamu sudah membaca cerita tentang bencana tanah longsor. Kamu sudah mengenal ungkapan permintaan tolong. Ajaklah teman-temanmu untuk belajar bersama. Manakah yang termasuk ungkapan permintaan tolong? Bacalah kalimat berikut ini. Beri tanda cinta jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Beri tanda silang jika tidak termasuk permintaan tolong ya. Kita lihat ya. Di sini yang ungkapan permintaan tolong. Waspada datang ya, yang pertama ya. Waspadai datangnya bencana alam. Nah, ini bukan permintaan tolong ya. Nah, kami membutuhkan bantuan makanan. Nah, ini permintaan tolong apa bukan ya? Nah, ini pemberitahuan ya, ini bukan permintaan tolong. Ini pemberitahuan. Ini mohon kecilkan suara radiomu. Nah, ini permintaan tolong apa bukan? Ya, jadi ini perintah ya, ini bukan ini. Terus minta tolong antarkan ibu ke pasar ya. Ini minta tolong ya. Tolong jaga tempat minumku. Wah, ini juga minta tolong. Terus ini yang ambilkan selimut untuk bapak itu. Ini bukan permintaan tolong tapi ini perintah ya. Nah, jadi ini yang ada tolongnya itu minta tolong ya. Kalau ini mohon suara hatimu, kecilkan suara hatimu, ini perintah ya. Bacalah kalimat di setiap kotak. Pilih yang termasuk ungkapan permintaan tolong. Sampaikan di depan teman-teman. Nah, kita perhatikan. Minta tolong, sumbangkan baju untuk bayi. Ya, ini minta tolong. Mohon segera pergi ke tempat aman. Nah, ini perintah ya. Terus ini nomor 3. Ambilkan obat untuk anak-anak. Ini perintah. Terus nomor 4, tolong bawakan makanan ke tenda. Ini permintaan tolong. Jika ada yang sakit, dokter sudah siap. Nah, ini pemberitahuan ya. Bagaimana tanggapan teman-temanmu? Apakah mereka memilih kotak yang sama? Lihat teman-temanmu bagaimana. Ayo bermain peran. Mari bermain peran. Ayo ajak temanmu bermain peran. Berperan sesuai teks. Mari berperan bermain peran. Ayo ajak temanmu bermain peran. Berperan sesuai teks bencana tanah longsor di Desa Melati. Lihatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Pilihlah peran yang kamu sukai. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Perhatikan ya, ini di tenda-tenda ya, orang yang terkena bencana. Peran apa yang kamu pilih? Mainkan peranmu dengan baik. Ya, coba kalian memainkan peran ya. Jadi peran apa yang kamu pilih ya. Ayo berlatih. Bermain sambil mengukur suhu. Siti dan teman-teman telah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Beni dan Udin sedang bermain bola. Siti dan Lani sedang duduk di bawah pohon. Bayu dan Edo sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket, Bayu dan Edo ikut beristirahat bersama teman. Siti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu badan dengan telapak tangan. Siti dan Beni menyentuh dahi teman secara bergantian. Siti menyentuh dahi
dahi kayu dan langit. Dengi menyentuh dahi, pipi, dan udin. Apakah kamu dapat mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Ya, apakah ada perbedaannya? Mungkin kalian bisa mencoba. Mengapa demikian? Cobalah lakukan bersama teman-teman. Cobalah mengukur suhu badan dengan telapak tangan. Mungkin ada yang badannya panas ya, ada yang sedang ya. Nah, bisa diukur dengan telapak tangan ya. Ayo mencoba, ajak temanmu bermain mengukur suhu. Bermain mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Tidak baku ya. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhunya. Jadi dahunya dipegang seperti tadi ya, seperti gambar ini. Nah ini ya, dipegang dahinya ya. Ini mungkin ada yang panas, ada yang sedang ya, ada yang dingin. Bandingkan suhu badan teman-temanmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Nah, siapakah yang badannya terasa paling panas ya? Jadi ditulis namanya siapa di sini. B. Siapakah yang badannya terasa paling dingin ya? Ditulis namanya siapa. Sekarang pegang dahimu dan rasakan suhu badanmu. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas ya. Jadi urutkan mana yang paling panas suhu badannya. Nah, mungkin kalau panas sekali mungkin sakit ya. 2. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Pegang dahi temanmu dan rasakan suhu badannya. Siapakah yang badannya terasa paling panas? Nah, ditulis ya di sini 4 orang ini ya. Terus B, siapakah yang badannya terasa paling dingin ya? Yang paling dingin siapa? Ditulis. Bandingkan dengan suhu badan temanmu. Urutkan suhu badan dari yang paling panas ya. Jadi ditulis ya dari 4 orang tadi ya. Diurutkan siapa yang paling panas, siapa ya. Kalian tulis ya. Ayo bermain peran. Kegiatan kerjasama di setiap keluarga berbeda-beda. Kamu sudah menuliskan pengalamanmu. Pengalaman bekerja sama dengan keluarga di rumah. Nah, ini kerjasama ya, ini gambarnya membersihkan rumah ya. Ada yang membersihkan jendela ya, membersihkan lantai, ada yang menyapu, yang ada yang melap meja ya. Mari bermain peran tentang kerjasama di keluarga. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Kegiatan kerjasama keluarga, siapa yang akan kalian perankan? Pilih peran yang akan kamu mainkan. Nah, jadi kalian bisa bermain peran ya. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua meminta siswa menceritakan peran yang dimainkan saat bermain peran. Nah, jadi nanti bersama orang tua kalian menceritakan ya peran kalian ya. Sekarang kita sudah belajar ya. Saatnya kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dengan pelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.